Hai, pernah gak sih kalian lagi rebahan di kasur, niatnya kayak megang HP sebentar, kayak scroll sebentar, terus tiba-tiba ternyata udah lewat 1 jam lebih, bahkan 2 jam. Tanpa kita sadar, kalian kayak terjebak ke dalam endless loop ya, yang seakan-akan gak ada ujungnya. Dan parahnya, semua itu terjadi di jam-jam malam yang seharusnya tuh kita pakai untuk jam istirahat gitu. Jadi yang aku tanya, kenapa sih kalian ngelakuin itu? Kenapa sih kalian kayak scroll HP selalu? Apa sih yang sebenarnya kita cari dari situ? Oke, teruntuk kalian yang sering banget mengalami momen kayak gini, coba deh tanyakan ke diri kalian sendiri. Kenapa ya? Aku sering banget nyari pelarian ke media sosial, terutama saat malam hari. Apa sih sebenarnya yang kita cari ya di layar ponsel itu? Kebahagiaankah? Hiburankah? Atau jangan-jangan kita cuman untuk mencoba mengisi kekosongan yang kita sendiri itu nggak ngerti. Ketika kita nge-scroll tanpa henti di kasur, ada beberapa hal yang sebenarnya itu mungkin sedang terjadi. Nah, pertama, ini tuh adalah cara tubuh kita untuk menghentikan atau menghindari keheningan. Nah, keheningan ini bisa bikin kita ngerasa nggak nyaman. Apalagi kalau misalkan pikiran kita tuh lagi penuh sama berbagai masalah. Jadi tanpa kita sadar, kita lari ke media sosial itu, kabur dari kenyataan atau dari diri kita sendiri. Nah, di sana akhirnya kita lihat kehidupan orang lain yang tampaknya sempurna. Nah, kebanyakan konten-konten yang ada di media sosial itu kan terlihat perfect ya. Konten-konten lucu yang bikin kita lupa sama yang namanya stres. Tapi apa itu benar-benar solusinya untuk kita? Coba deh tanyakan itu. Oke, jadi di sini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku pribadi. Ya, aku sendiri pernah kayak terjebak dalam pola ini. Kalau misalkan setiap malam setelah hari-hari aku yang capek, aku lelah ya, hari-hari yang berat, aku tuh langsung kayak cari distraksi. Kadang aku lihat tuh story teman-teman, kadang kayak sekedar ngecek timeline yang ada di handphone, atau bahkan kayak cuma scroll tanpa tujuan yang pasti, yang jelas gitu. Nah, awalnya sih kayak rasanya itu menyenangkan ya, kayak ada hiburan yang bisa aku akses kapan aja. Tapi lama-lama akhirnya aku sadar, apa yang aku lakukan itu nggak bikin aku ngerasa lebih baik. Efeknya itu bukannya bikin aku lebih relax, yang ada aku malah jadi makin gelisah dan aku makin ngerasa kosong. Jujur ya, apa yang aku cari di ponsel itu tuh nggak benar-benar memenuhi apa yang aku butuhkan. Kayak rasanya tuh aku cuman numpukin masalah baru tanpa menyelesaikan yang lama. Aku jadi makin lelah, makin sulit untuk tidur, dan akhirnya bangun dalam keadaan yang lebih capek dari yang sebelumnya. Nah, setiap malam yang aku habiskan di depan handphone aku, itu bikin aku ngerasa jauh lebih disconnected gitu ya dari diri aku sendiri. Kayak aku hidup di dua dunia ya, antara dunia nyata sama dunia yang berantakan gitu ya, dan dunia maya yang penuh dengan distraksi tapi nggak ada ujungnya. Nah, di sini aku mulai sadar, aku nggak bisa kan terus-terusan kayak gini. Nah, akhirnya aku ambil langkah kecil untuk bisa berubah. Aku mulai coba untuk menata ulang kebiasaan tidur aku, dan salah satu hal yang paling penting yang aku lakukan itu adalah menjauh dari HP ya, terutama saat malam hari. Makanya kalau misalkan kalian sering hubungin aku ya, sering nemuin aku, kalau sekarang tuh aku kayak mulai jarang aktif di sosial media ya, di media sosial. Ataupun kalau misalkan kalian telepon aku susah dihubungin, itu karena aku lagi mencoba untuk berusaha menjauh dari layar handphone itu. Aku butuh waktu buat diri aku sendiri, buat recharge ya, tanpa ada distraksi dari ponsel. Aku mulai mencoba untuk tidur tanpa ponsel di samping aku, dan percaya atau enggak, awalnya tuh susah banget ya. Sekarang aku merasa jauh lebih tenang. Aku sadar bahwa ketenangan yang aku butuhkan itu nggak pernah ada di layar ponsel, tapi justru itu ada di dalam momen-momen hening ketika aku benar-benar hadir untuk diri aku sendiri. Nah, scroll sebelum tidur itu bukan sekedar kebiasaan yang tanpa efeknya ya. Bahkan banyak penelitian yang udah nunjukin kalau misalkan hal ini tuh bisa ngerusak kualitas tidur kita, bikin otak kita terus-terusan terstimulasi ya, dan akhirnya kita bangun dalam keadaan lebih capek. Kita ngerasa capek nggak sih kalau misalkan kita scroll tiap malam ya? Belum lagi kayak seringkali kita jadi ngebandingin hidup kita sama apa yang kita lihat di media sosial, seakan-akan orang lain itu lebih bahagia, mereka lebih sukses, lebih dari segalanya gitu. Padahal yang kita lihat itu
cuman highlight mereka aja ya, bukan kehidupan nyata mereka. Kita lupa kalau misalkan yang kita lihat itu cuman bagian terpilih yang mungkin itu udah dipoles sedemikian rupa ya. Apapun yang kita lihat di media sosial itu ternyata nggak benar real gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita lepas dari kebiasaan ini? Apa sih solusi terbaik supaya kita nggak terus-terusan kayak terjebak dalam lingkaran ini? Salah satunya adalah dengan mulai menyadari kenapa kita scroll. Apakah kita sekedar hanya untuk cari hiburan? Ya, atau mungkin kita lari dari masalah yang sebenarnya itu justru perlu untuk kita hadapi. Oke, guys, kali ini aku bakal ngasih tips ke kalian 7 mindset yang memang harus diterapkan gitu ya. Yang pertama, self-awareness. Nah, hal pertama yang harus kalian kembangkan itu adalah kesadaran diri. Saat kalian mulai ngerasa tangan kalian gatel nih ya, kayak pengen ngambil HP itu, dan akhirnya kayak mulai scroll lagi, coba deh berhenti sebentar dan tanyakan ke diri kalian sendiri, kenapa ya aku buka HP aku sekarang? Apakah karena aku bosan? Atau aku ngerasa cemas? Atau sekedar karena kebiasaan aku? Tanyakan itu. Kadang kita tuh kayak nggak sadar gitu ya kalau misalkan kita nge-scroll itu cuman buat ngisi waktu kekosongan kita, atau karena ada hal-hal yang bikin kita nggak nyaman dan mungkin saat itu kita kayak pengen dilupain gitu. Dengan kita mulai sadar setiap kali kita pengen ngecek ponsel HP kita bisa mencegah kebiasaan ini supaya nggak terjadi terulang-ulang gitu ya, tanpa mungkin ada alasan yang jelas. Nah, kesadaran ini itu bisa jadi langkah awal untuk kita memutuskan siklus endless scrolling ini gitu. So, yang kedua, rest vs distraction. Oke, ini satu mindset yang penting banget yang harus kalian pahami adalah kalian tahu nih bedanya antara butuh istirahat dan cari distraksi. Nah, kadang kita kayak berpikir bahwa scroll HP itu adalah waktunya untuk kita bisa istirahat ya. Padahal sebenarnya itu tuh cuman distraksi gitu. Nah, istirahat yang sebenarnya itu adalah ketika kalian benar-benar ngasih tubuh dan pikiran kalian waktu untuk tenang dan pulih tanpa adanya stimulasi yang terus-menerus dari HP kalian. Nah, jadi kalau misalkan kalian capek ataupun kalian stres, coba tanyain ke diri kalian lagi, apakah kalian benar-benar butuh hiburan dari HP itu? Atau kalian sebenarnya cuman kayak menghindari yang mungkin kan lagi nggak enak gitu ya, ada perasaan yang nggak enak yang seharusnya kalian hadapi. Jadi kalian harus bisa bedain nih, kapan kalian butuh istirahat yang sesungguhnya ya, dan kapan kalian cuman cari pelarian. So, yang ketiga, mindset yang ketiga itu adalah set boundaries ya. Ini mungkin kayak kedengarannya simple gitu ya, tapi setting boundaries itu penting banget. Buat aturan untuk diri kalian tentang kapan dan berapa lama kalian bisa pegang ponsel itu, terutama sebelum kalian tidur. Misalkan nih kalian bisa nentuin waktu kalian ya, waktu maksimal kalian bisa scroll kayak mungkin sekitar 30 menit sebelum tidur HP kalian harus udah dimatiin gitu, atau coba kayak atur mode do not disturb ya pada jam-jam tertentu supaya nggak ada notifikasi yang gangguin kalian gitu. Membuat aturan ini itu mungkin terasa sulit di awal ya, tapi setelah kalian konsisten, ini bakal jadi kebiasaan yang bikin kalian lebih mindful ya, dan bisa ngerasa lebih relax sebelum kalian tertidur gitu. So, yang keempat, embrace the silence ya. Gini, keheningan seringkali bikin kita tuh kayak nggak nyaman gitu. Padahal keheningan itu bisa jadi ruang yang kita butuhin untuk istirahat dan supaya kita bisa menemukan kedamaian. Jadi yang harus kalian lakukan adalah latih diri kalian untuk lebih nyaman dengan suasana hening, kayak tanpa ada gangguan dari HP kalian. Coba deh buat latihan meditasi sederhana, kayak fokus pada nafas atau sekedar kayak duduk dan ya nikmatin keheningan aja gitu. Mungkin kalian juga bisa kayak mulai dengan kebiasaan baca buku sebelum tidur, atau sesuatu yang bisa menenangkan pikiran kalian tanpa harus menguras energi kayak scrolling HP gitu ya. Menghadapi keheningan ini itu adalah bagian dari proses healing dan pemahaman diri juga. Jadi
belajarlah untuk embrace itu tanpa harus lari ke HP kalian gitu. Itu yang kelima, replace with healthy habits ya. Nah, ketimbang kalian scroll HP terus menerus, coba deh ganti itu dengan kebiasaan yang lebih healthy gitu, yang lebih sehat. Nah, salah satunya adalah dengan menulis jurnal. Menulis sebelum tidur itu bisa ngebantu kalian untuk ngelepasin semua pikiran dan emosi yang mungkin itu terpendam. Kalian bisa nulis tentang apa yang kalian rasakan hari ini, apa yang mungkin kalian syukuri hari itu, atau kayak sekedar merencanakan hal-hal yang ingin kalian lakukan untuk besok harinya gitu. Nah, dengan cara kalian menulis kebiasaan itu ya, tanpa harus scroll lagi, kalian juga harus melatih pikiran kalian juga untuk lebih fokus pada hal-hal yang positif. Selain itu ya, kalian bisa nih untuk coba rutinitas malam yang lebih produktif, kayak stretching ya, ataupun kayak minum teh hangat gitu ya, atau dengerin musik yang tenangin pikiran kalian. Jadi just do it, cobain aja. Oke, mindset yang keenam yaitu real life connection. Ini salah satu alasan terbesar kenapa kita nge-scroll media sosial itu adalah karena kita ngerasa kesepian. Misalkan kita mencoba mencari koneksi ataupun interaksi di dunia virtual yang nggak selalu nyata ataupun bisa memuaskan. Padahal hubungan dan koneksi yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Mindset yang perlu kalian tanamkan adalah pentingnya menjalin hubungan langsung dengan orang-orang di sekitar kalian. Luangkan lebih banyak waktu untuk ngobrol sama keluarga, ngobrol sama teman-teman kalian, atau kayak sekedar hangout bareng orang-orang terdekat kalian gitu ya. Kenapa? Karena momen-momen ini itu justru yang bisa bikin kalian ngerasa lebih connected gitu ya, dan mengurangi kebutuhan untuk mencari validasi ataupun hiburan melalui media sosial atau melalui handphone kalian. Yang terakhir yang harus kalian tanamkan adalah gratitude ya, menutup hari dengan rasa syukur. Ini bisa jadi cara yang paling ampuh untuk tenangin pikiran dan tubuh kalian. Jadi sebelum kalian tidur, coba deh renungin hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang bisa terjadi sepanjang hari, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Renungin, kayak mungkin nikmatin udara yang segar yang bisa kalian hirup di pagi hari, atau sekedar senyum sama teman kalian. Jadi rasa syukur ini itu akan membantu kalian untuk bisa lebih fokus pada hal yang positif ya dalam hidup kalian. Alih-alih kayak terus-menerus ngerasa kekurangan ataupun ketinggalan dari apa yang kalian lihat di media sosial. Dengan menanamkan mindset gratitude ini, kalian akan belajar bahwa kebahagiaan itu bukan datang dari apa yang kalian lihat di layar HP, tapi dari apa yang sudah kalian punya dan yang kalian miliki dan alami itu setiap harinya. Guys, ngebangin mindset ini itu tuh butuh waktu gitu ya. Tapi dengan kalian konsisten, dengan kalian punya tekad ataupun niat yang kuat, kalian bisa ngubah cara kalian menghadapi dunia digital dan bisa menciptakan keseimbangan yang jauh lebih baik dalam hidup kalian. Nah, karena setiap langkah kecil ya, aku selalu bilang setiap langkah kecil yang kalian ambil itu pasti akan membawa perubahan besar nantinya. Dan sebelum kalian sadar akan hal itu, kalian udah jauh lebih dekat nih dengan versi diri kalian yang lebih tenang, lebih mindful ya. Dan pastinya itu bisa bikin kalian jauh lebih bahagia ke depannya. Oke, sekarang aku minta kalian untuk berimajinasi. Bayangkan diri kalian berada di tempat yang nyaman ya, jauh dari distraksi HP kalian kayak mungkin bisa berbaring di kasur kalian, kayak perlahan nutupin mata kalian dan ngerasain ketenangan yang luar biasa gitu ya, tanpa ada suara notifikasi yang mengganggu kalian gitu, dan tanpa adanya rasa penasaran apa yang terjadi di media sosial kalian, apa yang di HP kalian. Kalian tenangin diri kalian, fokus sama nafas, dan siap untuk menyambut dan siap untuk tertidur ya dengan baik gitu. Gini guys, yang namanya proses healing ini dengan apa yang kita lakukan saat ini untuk bisa tertidur itu bukan soal kayak seakan-akan kita langsung menghentikan kebiasaan itu, tapi bagaimana kita bisa pelan-pelan ya menggantikan kebiasaan buruk itu dengan hal-hal yang jauh lebih sehat. Kalian nggak perlu kayak langsung berhenti ya, tapi
mulai aja dengan langkah-langkah kecil. Misalkan kayak coba taruh HP kalian di tempat yang jauh dari kasur ya, kalau bisa 1 meter atau 2 meter lebih jauh. Ataupun aktifin, kayak aku bilang tadi, aktifin mode do not disturb beberapa jam kalian sebelum tidur. Karena dengan kayak gitu pikiran kalian itu bisa mulai terbiasa untuk lebih relax tanpa tergantung lagi sama yang namanya HP. Terus yang harus kalian lakuin, yang harus kalian ingat juga, kalian itu kan sebenarnya setelah perjalanan kita panjang, lelah gitu, kalian layak gitu untuk dapatin istirahat yang berkualitas. Karena kebiasaan scrolling ini itu hanya menguras energi ya, tanpa kasih kepuasan yang nyata. Jadi coba untuk lebih sadar lagi ya, lebih peduli lagi dengan kesehatan mental kalian. Mulai aja ambil langkah kecil untuk menciptakan ruang tenang di kehidupan kalian, terutama di waktu-waktu penting saat kayak malam hari gitu. Karena kan di malam hari itu jatahnya kita untuk istirahat gitu ya, setelah kita menikmati hari-hari yang begitu panjang. Mungkin kalian kerja paginya ya, siangnya. Nah, jadi waktunya malam itu untuk kalian beristirahat. Gini, kalian punya kontrol penuh untuk diri kalian ya, termasuk kebiasaan kalian. Jadi jangan biarkan HP kalian itu mengatur hidup kalian, apalagi waktu kalian istirahat gitu ya. Jadi mulai sekarang coba untuk kurangi ya scrolling sebelum tidur, dan rasain gimana perbedaannya, karena aku udah ngerasain ini sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ngerasain hal yang sama, coba kalian boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan kalian ngerasa kalau misalkan konten ini itu ngebantu kalian, aku minta kalian untuk jangan lupa untuk like, subscribe juga ya, untuk konten-konten lainnya yang bisa bantu kalian jadi versi terbaik dari diri kalian gitu. Oke, guys, mungkin itu dia yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini untuk bermanfaat untuk kalian. Tetap terus fokus sama apa yang harus kalian lakukan. Jangan selalu scrolling aplikasi apapun, karena itu bisa menguras energi dan ngerusak mental kalian juga. Oke? Jadi sekali lagi thank you for watching. See you next time and bye bye.